Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat sore. Selamat sore Kak. Boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Kenalin, aku Sepia Madalena ya Kak. Biasa aku disapa Sepia. Aku dari SMA Kak. SMA Muhammadiyah Bandar Lampung. Dari SMA Muhammadiyah. Perkenalkan, saya Cahya Ulfa. Kamu bisa panggil saya Cahya. Saya dari Klinik Pratama Udra Bandar Lampung. Sebelum kita mulai, kamu boleh duduk dengan nyaman dulu, santai aja, nggak perlu tegang. Oh iya, gimana kabarnya hari ini? Baik sih, tapi tetap aja masih ada kepikiran gitu Kak. Terima kasih ya udah jujur. Sini kamu bebas untuk bercerita tanpa takut dihakimi, karena semua yang kamu sampaikan akan bersifat rahasia. Oke Kak, makasih ya Kak. Aku udah merasa mulai nyaman sih karena Kakak bilang kayak gitu. Kita mulai dari pelan-pelan aja ya, nggak usah terlalu terburu-buru. Mungkin kita bisa mulai dari paling yang mengganggu pikiran kamu akhir-akhir ini apa? Kalau akhir-akhir ini yang sering itu, aku tuh ngerasa overthinking Kak. Kayak mikir terus otaknya kayak nggak berhenti-berhenti gitu mikir. Ya overthinking. Oh, jadi kamu overthinking ya? Jadi pikiran kamu tuh terus berjalan tanpa berhenti? Iya Kak, bahkan tuh mikirnya tuh kayak lama banget. Ada aja yang dipikirin kayak gitu Kak. Jadi munculnya seolah-olah bersamaan gitu ya? Iya Kak. Saya bisa membayangkan sih, itu pasti cukup melelahkan. Hal kecil seperti apa yang muncul di pikiranmu? Kadang tuh saya tuh kayak takut salah ngomong, takut dinilai orang lain gitu Kak, takut dianggap gak mampu diri saya itu. Oke, jadi ada kekhawatiran tentang bagaimana orang lain melihat kamu, seperti ada rasa takut dinilai negatif. Iya Kak, benar, itu yang bikin aku sering jadi kepikiran. Kalau pikiran itu muncul, biasanya tubuh atau perasaan kamu meresponnya seperti apa? Aku tuh kadang ngerasa cemas gitu Kak, deg-degan banget kalau udah overthinking. Apalagi malam, malah bahkan aku malam tuh gak bisa tidur Kak gara-gara aku overthinking sendiri. Jadi bukan hanya di pikiran, tapi juga di rasa tubuh ya. Kamu jadi tidak tenang, bahkan sampai mengganggu istirahat kamu. Iya Kak, sebenarnya rasanya capek banget kayak gitu. Saya bisa merasakan itu berat buat kamu, seperti terus-menerus berada dalam keadaan waspada. Iya Kak, aku ngerasa kayak gak bisa berhenti buat mikir. Boleh. Aku jadi kayak ngerasa penuh gitu Kak. Jadi kita coba lihat satu kejadian spesifik. Mungkin pengalaman terakhir kamu saat kamu merasa overthinking. Terakhir itu kemarin Kak, waktu aku kan ikut organisasi ya Kak di sekolah. Nah waktu rapat organisasi itu tuh aku mau ngomong, tapi aku takut Kak, aku ngerasa takut salah ngomong. Oke. Saya ingin memahami momen itu. Saat kamu ingin berbicara, apa yang langsung muncul di pikiran kamu? Yang muncul, aku mau ngomong nih dalam hati, tapi di otakku kayak, nanti kalau aku salah ngomong gimana? Nanti orang-orang ngiranya aku sok pinter, orang ngira-ngiranya aku bodoh kayak gitu Kak. Jadi pikiran kamu langsung menuju kemungkinan yang kurang menyenangkan ya? Iya Kak. Seperti memprediksi hasil yang paling buruk. Iya, makanya aku daripada ngomong, mending aku milih diam aja. Nah, saat kamu milih diam, apa yang kamu rasakan setelahnya? Awalnya aku ngerasa lega karena aku udah gak ngerasa overthinking. Tapi habis itu aku ngerasa nyesel Kak, kenapa aku gak ngomong aja gitu. Jadi ada dua perasaan yang muncul ya, lega di awal dan di penyesalan di akhir. Iya Kak, aku jadi ngerasa kayak diri aku tuh kurang berani gitu. Kalau boleh jujur, menurut kamu kenapa penilaian orang lain terasa sangat penting? Menurut aku tuh orang lain, aku maunya orang lain itu nganggep aku mampu gitu Kak, nganggep aku tuh
kayak aku pinter, jadi aku nggak diremehin sama orang kayak gitu. Itu menunjukkan kamu punya keinginan untuk dihargai dan diakui. Itu hal yang sangat manusiawi. Oh iya sih kak, tapi berarti ini malah jadi tekanan ya kak buat aku. Jadi sesuatu yang awalnya positif justru terasa membebani ya. Iya kak, aku jadi ngerasa nggak percaya diri gara-gara hal itu. Oke, saya ingin mengajak kamu memperhatikan pola sedikit ya. Biasanya overthinking ini muncul di waktu-waktu tertentu atau kondisi tertentu kan? Iya kak. Itu biasanya terjadi pas kamu di momen apa? Kalau aku lagi sendiri tuh, aku lagi nggak ada temen, atau aku sebelum tidur kak, paling sering banget itu overthinking kalau sebelum tidur. Baik, jadi bisa kita simpulkan, jadi saat suasana lebih sepi, pikiran kamu justru jadi lebih aktif ya? Iya kak, jadi kemana-mana gitu pikirannya. Jadi kalau saya rangkum sementara, di satu sisi kamu ingin berkembang dan berani mencoba, tapi di sisi lain ada rasa takut yang menahan. Apa itu sesuai dengan yang kamu rasakan? Iya kak, bener banget kayak gitu, kayak yang apa kakak bilang. Seperti ada dua bagian dalam diri kamu yang saling tarik-menarik gitu. Iya kak, itu malah bikin aku capek loh kak. Oke, terima kasih ya sudah menceritakan semuanya dengan jujur. Perasaan seperti ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama pada orang yang punya keinginan untuk berkembang. Jadi apa yang kamu rasakan ini bukan sesuatu yang aneh. Iya kak, aku ngerasa lega sih. Aku udah berbagi pikiran aku, jadi aku merasa kayak gak terlalu overthinking. Wajar kalau kamu merasa lega. Kadang hanya dengan didengar saja beban itu sedikit berkurang. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin merangkum sedikit ya. Dari cerita kamu, saya memahami bahwa kamu sering mengalami overthinking, terutama berkaitan dengan rasa takut dinilai orang lain. Nah, hal itu membuat kamu merasa cemas, kurang percaya diri, bahkan mempengaruhi kualitas tidur kamu. Tapi di sisi lain, kamu sebenarnya punya keinginan untuk berkembang, hanya saja ada rasa takut yang masih menahan. Terima kasih banyak sudah terbuka hari ini. Tidak semua orang berani menceritakan hal seperti ini, dan itu langkah yang sangat berarti. Ya kak, aku mau ngucapin makasih ya kak. Aku udah didengerin, jadi aku udah ngerasa lega. Ternyata dari apa yang kakak kasih tahu ke aku jadi mikir kalau overthinking itu malah bikin diri aku capek aja. Gitu sih kak ya. Iya, sama-sama ya. Semoga setelah sesi ini kita bisa merasa sedikit lebih ringan. Nah, kalau kamu berkenan, kita bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya untuk membahas cara mengelola overthinking ini lebih dalam. Oke kak, sepertinya cukup sih kak, karena aku udah ngerasa ya aku gak perlu overthinking gitu. Oke. Terima kasih ya kak. Ya, sama-sama.